kita udah nyampe di tempat makannya, rumah makannya ini. Tapi aku tanya ternyata nggak bisa ngecas di sini. Nggak bisa ngecas di sini. Nggak bisa ngecas di sini. Oke, tanya loket dulu ya. Parkir motornya boleh di situ atau di mana? Colokan, hanya colokan. Oh, di atas semua. Yang di bawah sini nggak ada colokan. Oh, untuk sistem semua. Oh, oke ya, coba tanya di sana. Berarti kita pesan dulu di situ. Oke, jadi kita udah nyampe di tempat makannya, rumah makannya ini. Tapi aku tanya ternyata nggak bisa ngecas di sini. Jadi kita harus cari tempat ngecas lain. Ya, nggak tahu ya. Gini aku mau nyari ada di situ ada kantor TNPTS. Nggak tahu kantor TNPTS atau bukan ya. Tapi kita mau cari info aja di situ. Mudah-mudahan kita dapat tempat ngecas ya. Tak dari parkir dulu. Coba kita tanya ya. Udah matiin dulu, matiin aja. Nggak usah dulu. Parok itu ngecas nggak mungkin kuat. Nggak mungkin. Yang kuat ini. Ya, kita sudah nyampe di Bromo Hillside. Kita mau istirahat dulu ya. Perjalanan tadi seru lah ya. Tapi kita belum nemu tempat ngecas nih. Ternyata jadi kita harus mengusahakan gimana ini kita mau harus ngecas karena baterai tinggal 33%. Ya udah kita makan dulu aja lah sambil mikir. Oke, yuk. Ini apa ya? Itu welcome drink kak. Oke. Tukernya di mana tukar? Karena satu. Makannya di? Kalau untuk makanannya bisa pesan di lantai 2. Langsung pesan ya. Iya. Silakan. Saat menikmati welcome drink, kita tanya-tanya ke manajemen dan akhirnya dibantu dicarikan spot untuk ngecas. Lalu saya diantarkan ke tempat ngecasnya. Jadi akhirnya dibantu Pak Satpam, dibantu Pak Parkir, saya bisa ngecas darurat ini di pos Satpam. Ini ngecasnya di pos Satpam ya. Ya ini darurat lah ya. Ini memang kabelnya nggak kurang besar harusnya kabelnya itu. Cuman ini kuat. Katanya ini listrik untuk kafe, jadi besar wattnya ya. Aman lah, saya ngisi mungkin 20% cukup lah untuk pulang karena kalau pulang kan jalannya turun, jadi mungkin tidak perlu banyak menguras energinya ya. Oke, kita biarkan di situ dulu. Kita tinggal makan dulu, nanti habis makan kita ambil. Oke ya, ini saya izin dengan paknya itu, Pak Satpamnya itu tadi ya. Ini saya ngecas di pos
Ini pos satpamnya nih. Tuh. Di dalam situ saya ngecasnya. Ini paknya. Ini saya ngepot casnya di situ. Pak, saya tinggal makan dulu Pak ya di atas. Bisa, Pak? Bisa. Makasih Pak. Ya, kita tinggal makan dulu. Oke ya. Akhirnya geng, setelah tanya-tanya sana kemari, akhirnya baterainya bisa dicas. Ya, walaupun cuma ngecas satu baterai, ya nggak apa-apa lah. Lumayan untuk modal perjalanan pulang. Ya. Ya, sembari menunggu baterai dicas, saya mau ngucapin terima kasih buat Pak Satpam, manajemen, dan Pak Mas-mas pelayan dan tukang parkir. Ya, karena di sini memang belum ada SPKLU-nya, guys. Jadi ya mudah-mudahan nanti ke depan akan ada SPKLU di tempat-tempat wisata. Sambil nunggu ini saya nikmatin pemandangan, guys, di Cafe Bromo Hillside ini. Kita sambil makan, sambil jalan-jalan, sambil foto-foto dulu. Oke. Jadi inilah kelebihan Uwin Fly M135 dibanding M100 ya guys ya. Kalau M135 ini baterainya bisa dicopot. Jadi untuk kondisi darurat kita bisa copot baterainya dan kita bisa cari tempat ngecasnya guys. Bisa dibawa kemana aja. Ya lumayan guys. Ini inovasi yang bagus selain sudah dilengkapi dengan dual baterai. Jadi saya bisa sampai ke sini juga karena dual baterainya guys. Jadi ini recommended guys. Kita tadi sudah makan kira-kira waktunya hampir 2 jam. Terus baterai sudah dicas kira-kira juga hampir 2 jam. Kayaknya kita pulang aja karena jalannya turun, mudah-mudahan nggak terlalu banyak makan powernya. Oke, mudah-mudahan lancar. Sekarang kita turun ya guys, ngambil baterai di pos satpam, terus lanjut langsung persiapan perjalanan pulang. Tadi udah dicas, kita lihat nambahnya berapa ya buat baterai buat pulang. Wih, yang ini sudah 100%. Tapi kan yang ini enggak ya, tadi cuma ngecas satu doang, satu baterai. 2 jam, satu baterai itu bisa untuk sampai 100% ya, dari 30-an sekian persen. Lumayan guys, ini kita bisa pulang dengan aman ya. Oke, makasih, yuk kita pulang. Guys, ini kita cobain regeneratifnya ya. Kita coba. Kita kan turun terus ini. Nanti akan ngisi berapa? Kita coba ya. Nah, mungkin ini aku pakai gas dikit kalau pas ada naik-naiknya, ada nanjak-nanjaknya. Tapi ini regeneratif terus nih tuh. Sambil ngerem tapi ya, karena ini turun banget. Kita lihat dari 32% ini akan nambah berapa kalau pakai regeneratif. Memang bisa nambah atau enggak ya? Kita coba. Berfungsi enggak nih regeneratifnya itu? Ini ternyata nambah guys. Jadi 33%. Tadi dari 32% ya. Kita hanya pakai regeneratif ini. Tadi dari 32, sekarang 33. Kita tunggu lagi ya. Akan nambah berapa persen lagi. Ini masih 33. Takut juga guys kalau terlalu ngebut ya. Takut remnya panas. Harus hati-hati juga. 34. Nah tuh, saya berarti terbukti guys, regeneratifnya
di M135H ini terbukti berfungsi ya guys ya. Nah, lumayan nih kalau kita turun gunung dari pegunungan, lumayan bisa nambah-nambah sedikit, ya kan? Jadi nih, oke ya. Sekarang sudah nambah jadi 35. Benar-benar hanya memanfaatkan regeneratifnya aja ya. Nambah jadi 35, yang kanan masih tetap utuh 100%. Ya. Kita sudah jalan 3 km, malah nambah 2% baterai. Ini ya lumayan ya. Ini bisa menghemat. Oke. Jadi kita udah jalan turunan ya, turun terus ini 8 km. Tadi start itu baterainya 33. Sekarang jadi 40, berarti regeneratifnya berhasil nge-charge 7%. Lumayan, 8 km 7% baterai keisi. Ini aku juga mau cerita tentang kenyamanannya ya guys ya. Ini yang aku rasakan ini nyaman banget ya. Shock breakernya tuh kayaknya pas gitu loh, nyaman, nggak keras ini. Dulu saya pikir ini motor-motor produksi Cina ini shock breakernya tuh akan keras. Ternyata enggak guys, ini nyaman. Terus halus karena motor listrik tidak ada getaran mesin ya. Jadi halus dan nyaman shock breakernya, joknya empuk. Jadi ini tidak terlalu capek guys naik ini untuk perjalanan jauh. Ini sebenarnya enak beneran naik perjalanan jauh. Ya hanya saja kalau untuk perjalanan di pegunungan kan nanjak-nanjak ya guys ya. Jadi harus kita manajemen panas, jaga panas mesinnya ya guys ya. Soalnya kalau panas pasti akan cut off untuk mendinginkan mesin. Ya istirahat sebentar lah ya guys ya. Nanti jalan lagi sudah enak lagi guys. Untuk nanjak-nanjak itu enak banget ini guys. 5000 watt. Sangat mumpuni untuk nanjak-nanjak guys. Ini aku boncengan loh guys ya. Jadi, tapi rasanya enteng sekali naik-naiknya. Ini aku perhatikan ya, baterai yang tadi dicas ini tetap masih utuh 100, paling turun-turun cuma 99. Karena ini jalannya nurun ya guys ya. Nah, terus baterai yang sebelah A itu terus mengisi regeneratifnya. Nah, tapi saya tuh ada pertanyaan. Jadi ini manajemen pengisian dan manajemen pemakaian baterainya gimana ya guys ya. Bagi yang tahu silahkan sharing-sharing ya. Itu akan tetap mengisi yang A terus untuk mengambil energi itu mengambil baterai yang B, atau bagaimana? Mereka sharingnya bagaimana? Atau baterai yang B akan mengisi baterai yang A, atau bagaimana ya? Kalau kita ngegas totalnya kita gas itu akan ngambil energi dari baterai B atau akan mengambil dari baterai A juga. Ini yang terjadi, ini yang ngisi baterai A-nya ini ngisi terus. Kalau saya ngegas baterai B-nya itu berkurang. Jadi kayaknya ini ada pembagian manajemen sistem pembagian sistem kerjanya baterai ya. Gantian gitu kali ya mungkin ya. Untuk ngegas sama untuk ngisi. Tapi ini beneran lumayan loh. Kalau dari gunung turun itu saya hampir nggak pakai energi sama sekali. Ya turun 1 km dia ngisi 1%. Ya berarti ya balik kayak semula lagi. Ini kondisinya tiba-tiba mendung guys. Kita jalan 23 km, baterai terisi sampai 48%, yang A baterai penuh 99%. Tapi ini hujan, jadi kita nanti di bawah pohon. Tuh. Gimana Bang? Mau lanjut apa enggak ya? Lanjut aja ya. Kayaknya lanjut aja deh ya. Lanjut ya. Ya. Ya udah, yuk lanjut aja yuk. Lanjut aja kita. Dan nggak urut.
Hujannya makin deras guys. Neduh dulu aja lah ini ya kayaknya. Ini di kita jalan 25, baterai 48 dan 98. Kita neduh dulu ya. Hujan lumayan deras. Hujan. Oh iya guys, aku mau cerita juga ini tentang rem. Tadi waktu turunan itu, rem belakangnya itu kayak rasanya kurang pakem gitu guys. Kayaknya harus di-upgrade, tapi ini untuk turunan di gunung ya guys ya, untuk ekstrim. Tapi kalau untuk di jalur yang rata, ya sudah cukup lah untuk jalur perkotaan. Untuk rem depannya itu sudah sangat cukup ya guys ya, untuk pelan-pelan ya, bukan untuk kompetisi kebut-kebutan ekstrim-ekstrim gitu ya. Kalau untuk turun gunung tadi tuh rasanya sudah sangat cukup sekali, sudah mumpuni untuk rem depannya. Tapi ya namanya turunan, kita naik motor metik kayak gini ya harus dijaga ya guys ya. Takutnya kalau panas malah blong. Jadi juaranya M135H ini adalah dual baterainya sangat-sangat efektif dan regeneratifnya sangat oke. Oke, ini udah deket sama rumah. Jadi video perjalanannya sampai sini aja ya. Kita lanjut langsung di rumah aja. Oke.